nama saya Ulfi Ulandari dengan NIM 21006035. Di sini tujuan saya bikin video untuk memenuhi syarat tugas individu 1 saya di mata kuliah Asesmen BK Non-Tes di Universitas Negeri Padang jurusan Bimbingan dan Konseling. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar asesmen BK Non-Tes. Di sini saya akan memfokuskan 3 poin penting. Yang pertama, apa saja yang dimaksud dengan asesmen BK Non-Tes dan bagaimana konsepnya. Yang kedua, apa saja bentuk dan jenis BK Non-Tes itu. Dan yang ketiga, apa saja tujuan asesmen BK Non-Tes itu. Teman-teman, kita masuk dulu ke poin pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan asesmen BK Non-Tes itu sendiri. Menurut Helen, bahwa asesmen non-tes adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan instrumen yang tidak tergolong terstandarisasi, yang lebih sesuainya digunakan untuk menilai aspek tingkah laku seperti sikap, perhatian, karakteristik, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, asesmen BK Non-Tes itu sebuah teknik pengumpulan data penganalisaan suatu objek yang mana mengenai tingkah laku, karakteristik, dan lain-lainnya. Baiklah teman-teman, kalau teman-teman sudah paham tentang definisinya, kita langsung masuk ke poin kedua, yaitu bentuk dan jenis asesmen BK Non-Tes itu sendiri ya teman. Yang pertama itu daftar cek masalah. Daftar cek masalah merupakan daftar cek yang dikhususkan untuk merangsang, memancing, mengutarakan masalah-masalah atau problem-problem yang pernah atau sering dialami seseorang individu atau sering kita sebut dengan klien teman-teman. Nah, ini teman-teman contoh cek masalahnya. Baik teman-teman, kita masuk kedua, yaitu aum umum. Aum umum merupakan salah satu jenis teknik non-tes yang digunakan untuk konselor untuk mengungkapkan masalah-masalah umum yang dialami oleh konseli. Para konselor diharapkan memahami dan terlatih dalam mengadministrasikannya, sehingga dapat menunjang pelayanan konseli yang akan dilakukan selama bertugas. Aum umum merupakan alat ungkap masalah umum yang dibentuk 5 format. Yang pertama format mahasiswa, yang kedua format SLTA, ketiga format SLTP, keempat format SD, dan yang kelima format masyarakat. Nah, ini teman-teman contoh dari aum umum. Kita masuk ke ketiga, yaitu alat ungkap masalah belajar. Menurut Pak Ibnu menjelaskan bahwa aum belajar sebagai alat ungkap masalah merupakan instrumen non-tes dalam kegiatan pendukung pelayanan BK untuk mengungkapkan masalah-masalah khusus yang terkait dengan upaya dan penyelenggaraan kegiatan belajar siswa. Jadi bedanya aum umum sama aum belajar ini dalam konsep cakupannya teman-teman. Kalau aum umum bisa ke masyarakat dan orang-orang umum lainnya, sedangkan aum belajar ini cuma untuk ke siswa saja. Nah, kalau ini contoh dari aum belajar ya teman-teman. Kita masuk yang keempat, yaitu wawancara atau interview. Wawancara atau interview adalah suatu teknik memahami individu dengan cara melakukan komunikasi langsung atau face-to-face relation antara pewawancara interview dengan yang mau diwawancarai untuk memperoleh keterangan atau informasi tentang individu. Wawancara interview berfungsi untuk menentukan latar belakang atau faktor penyebab terjadinya masalah yang dialami oleh konseli. Itu teman. Kita masuk yang kelima, yaitu sosiometri. Sosiometri merupakan suatu metode atau teknik untuk memahami individu, terutama untuk memperoleh data tentang jaringan hubungan sosial antara individu dalam suatu kelompok berdasarkan preferensi pribadi antara anggota kelompok dengan yang kita cari tahu datanya itu. Metodenya mengumpulkan data tentang pola struktur hubungan antara individu atau dalam suatu kelompok. Teman-teman, kita masuk ke 6, yaitu observasi. Observasi merupakan kegiatan pengamatan secara indrawi yang direncanakan secara sistematis dan hasilnya dicatat serta dimaknai dalam rangka memperoleh pemahaman tentang subjek yang diamati.
Dan yang ketujuh yaitu angket kuesioner. Angket kuesioner merupakan salah satu alat pengumpulan data dalam asesmen BK non-test, berupa serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden. Winkel mendefinisikan angket berbagai salah satu daftar atau kumpulan pertanyaan tertulis yang harus dijawab dan secara tertulis juga. Selanjutnya kita masuk ke inventory tugas perkembangan. Inventory adalah metode untuk memahami individu dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab atau dipilih oleh responden sesuai dengan keadaan dirinya. Jawaban responden tersebut selanjutnya ditafsirkan oleh si pengumpulan data tentang keadaan responden tersebut, dan si responden pun akan tahu tentang keadaan dirinya. Baik teman-teman, kita masuk ke poin ketiga, yaitu tujuan asesmen BK non-test. Menurut Rob, tujuannya yang pertama untuk menyaring dan mengidentifikasikan anak, yang kedua untuk membuat keputusan tentang penempatan anak, yang ketiga untuk merancang individualisasi pendidikan, yang keempat untuk memonitorkan kemajuan anak secara individu. Baik teman-teman, sampai di sini dulu materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan komen di video saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.